Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Salam olahraga. BDR belajar dari rumah PJOK kelas 4. Perilaku terpuji dalam pergaulan sehari-hari. Perilaku terpuji dalam pergaulan sehari-hari. Apa yang dimaksud perilaku terpuji? Perilaku terpuji adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang menghasilkan akan manfaat bagi orang lain. Perilaku ini hendaknya ditiru dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku terpuji yang kamu lakukan akan memberikan manfaat kepada orang lain. Kamu akan merasa bahagia karena dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak perilaku terpuji yang dapat kamu lakukan, antara lain menolong, jujur atau integritas, disiplin, bertanggung jawab, peduli, berbagi, menghargai, santun atau percaya diri, dan banyak lainnya perilaku terpuji yang dapat kamu lakukan. Berikut tabel perilaku terpuji. Perilaku terpuji dalam pergaulan sehari-hari meliputi perilaku terpuji dalam menjaga kesehatan, terdiri atas 1. Perilaku terpuji dalam menjaga kesehatan diri. 2. Perilaku terpuji dalam menjaga kesehatan keluarga. 3. Perilaku terpuji dalam menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Kemudian perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari terdiri atas 1. Perilaku terpuji antar teman sebaya. 2. Perilaku terpuji dengan orang yang lebih tua. 3. Perilaku terpuji dengan orang yang lebih muda. A. Perilaku terpuji antar teman sebaya. 1. Perilaku terpuji antar teman sebaya dalam kegiatan belajar. Bagaimana bentuk perilaku terpuji dalam kegiatan belajar di sekolah? Sebagai pelajar, kamu perlu menjalin toleransi dengan teman belajar atau sekolah. Dengan cara demikian, kamu berperan menciptakan pembelajaran yang tertib. Kamu juga bersikap disiplin dengan hadir tepat waktu di sekolah. Perilaku yang demikian menunjukkan kamu melaksanakan kewajiban sebagai pelajar yang baik. Apa sajakah perilaku terpuji yang dapat kamu kembangkan dalam bergaul dengan teman belajar? Beberapa perilaku terpuji yang dapat kamu kembangkan sebagai berikut. 1. Mengerjakan PR atau pekerjaan rumah secara tanggung jawab dan disiplin. 2. Bersikap tertib dan santun saat menerima pembelajaran di kelas. 3. Bermain bersama teman dengan saling menghargai dan menghormati. 4. Belajar dengan tanggung jawab agar makin cerdas. 5. Bersikap menghargai pendapat antar teman sekelas saat berdiskusi. Contoh di atas adalah perilaku terpuji yang dapat kamu kembangkan dalam bergaul dengan teman belajar di dalam kelas supaya kamu memiliki perilaku yang terpuji. Kemudian yang kedua, perilaku terpuji antar teman sebaya dalam aktivitas olahraga. Tahukah kamu, dalam aktivitas olahraga terdapat istilah fair play? Istilah fair play diartikan semua olahragawan berkesempatan meraih kemenangan melalui sikap sportif, tanggung jawab, dan elegan. Perilaku macam ini yang harus muncul dalam aktivitas olahraga. Berikut di bawah ini adalah tabel perilaku dan sikap sehari-hari. Yang pertama, nilai moral. Di situ ada respect. Dalam kolom praktik aktivitas olahraga, 1. Hormat pada aturan main dan tradisi. 2. Hormat pada lawan dan ofisial. 3. Hormat pada kemenangan dan kekalahan. Dalam tabel praktik dalam aktivitas sehari-hari, 1. Hormat pada orang lain. 2. Hormat pada hak milik orang lain. 3. Hormat pada lingkungan dan dirinya. Kemudian pada tabel tanggung jawab, 1. Kesiapan diri melakukan sesuatu disiplin dalam latihan dan bertanding. 2. Kooperatif dengan sesama pemain. Pada tabel praktik dalam aktivitas sehari-hari, 1. Memenuhi kewajiban. 2. Dapat dipercaya. 3. Pengendalian diri. Peduli. 1. Membantu teman agar bermain baik. 2. Membantu teman yang bermasalah.
3. Murah pujian, kikir kritik. Bermain untuk tim, bukan diri sendiri. Praktik dalam sehari-hari. 1. Menaruh empati. 2. Pemaaf. 3. Mendahulukan kepentingan yang lebih besar. Jujur, patuh pada aturan main, loyal pada tim. 2. Loyal. 3. Mengakui kesalahan. 1. Memiliki integritas. 2. Terpercaya melakukan sesuatu dengan baik. Kemudian kolom fair. 1. Adil pada semua poin termasuk yang berbeda, memberikan kesempatan kepada pemain lain. 1. Mengikuti aturan. 2. Toleran pada orang lain. 3. Kesediaan berbagi. 4. Tidak mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain. Pada aktivitas olahraga, kamu dapat membiasakan perilaku terpuji. Bagaimana caranya? Misalnya, saat ada teman yang mengalami cedera, kamu dapat segera menolongnya. Perilaku menolong teman yang mengalami musibah adalah perilaku terpuji. Perilaku terpuji memberikan manfaat besar bagi teman yang ditolong. Siswa yang menolong juga merasakan bahagia karena memberikan manfaat kepada temannya. Nah, anak-anak mulai sekarang rajinlah saling tolong-menolong ya, karena banyak sekali manfaatnya. Selain merekatkan hubungan tali silaturahmi, kamu juga bisa membuat perilaku yang terpuji. Baik anak-anak, tetap semangat ya. Nah, udah sampai yang ketiga, perilaku terpuji dalam aktivitas bermain. Nah, anak-anak, dalam aktivitas bermain, kamu belajar mengenal keadilan, mentaati aturan, dan bersikap kesatria. Misalnya saat kamu bermain gobak sodor atau benteng-bentengan, permainan ini membantumu berpikir strategis, menolong teman kelompok dalam sergapan kelompok lawan, dan membantu kelompok memenangi permainan ini. Memerlukan kerjasama, kekompakan, dan kecerdasan berpikir. Sikap menolong teman merupakan perilaku terpuji yang memberi manfaat bagi temannya. Jadi, jangan sungkan ya berbuat perilaku terpuji ya anak-anak. B. Perilaku terpuji dengan orang yang lebih tua dan yang lebih muda. 1. Perilaku terpuji dengan orang yang lebih tua. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu tidak hanya berinteraksi dengan teman sebaya, tetapi juga berinteraksi dengan teman atau orang yang lebih tua. Kamu juga bermain dengan teman yang lebih tua, bukan? Pastinya, dengan orang yang lebih tua, kamu harus membiasakan perilaku terpuji. Bagaimana kamu harus bersikap terhadap teman yang lebih tua. Sikap atau perilaku sopan santun dan hormat perlu kamu utamakan. Selain itu, kamu dapat menemukan sikap peduli atau menolong dengan orang lebih tua. Perilaku tersebut sangat terpuji. Jadi anak-anak, kita kepada orang yang lebih tua harus selalu menghormati ya. 2. Perilaku terpuji dengan orang yang lebih muda. Dalam pergaulan sehari-hari, kamu akan berteman dengan orang yang lebih muda. Saat bermain dengan orang yang lebih muda, kamu harus bersikap peduli, saling menolong dan menghargai. Kamu juga harus menghargai teman berusia lebih muda ketika bermain. Apalagi dalam permainan berkelompok, kerjasama yang baik sangat diperlukan. Saat bermain, hendaknya kamu tidak ingin menang sendiri. Sikap terpuji tersebut tetap dipelihara dengan siapapun ketika kamu bermain. Perilaku terpuji tersebut hendaknya dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Saat bergaul dengan orang yang lebih tua atau lebih muda, kamu dapat membiasakan perilaku terpuji. Memang perilaku terpuji ini sangat penting dimiliki oleh setiap anak ya, agar kalian di sekolah memiliki banyak teman, baik itu teman yang lebih muda atau yang lebih tua. Kita harus saling menghargai dan menghormati ya anak-anak. Mudah-mudahan kalian semua bisa mempraktekannya ketika nanti COVID-19 ini berakhir. Kita berdoa saja semoga secepatnya kita bisa bertatap muka lagi dan bersekolah di sekolah yang kita cintai ya anak-anak. Tujuan pembelajaran. Setelah membahas pelajaran ini, kamu akan mampu
1. Menganalisis perilaku terpuji antara teman sebaya dan pergaulan sehari-hari. 2. Menganalisis perilaku terpuji dengan orang lebih tua dalam pergaulan sehari-hari. 3. Menganalisis perilaku terpuji dengan orang lebih muda dalam pergaulan sehari-hari. 4. Menerapkan perilaku terpuji antar teman sebaya dalam pergaulan sehari-hari. 5. Menerapkan perilaku terpuji dengan orang lebih tua dalam pergaulan sehari-hari. Serta 6. Menerapkan perilaku terpuji dengan orang lebih muda dalam pergaulan sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkannya ya nak. Perilaku terpuji dimanapun, di keluarga, di sekolah maupun di lingkungan sekolah ya nak. Teruslah berbuat baik dan lakukanlah perilaku yang terpuji ya nak. Tetap semangat. Tugas 1. Apa sajakah perilaku terpuji yang dapat kamu kembangkan dalam bergaul dengan teman belajar? 2. Apa yang dimaksud dengan perilaku terpuji? Baik anak-anak, setelah kalian menonton dari awal sampai akhir video pembelajaran, nah kamu tulis pertanyaannya di buku PJOK dan kamu jawab ya. Setelah kamu jawab, kirimkan tugasnya ke grup WA guru PJOK-nya masing-masing ya. Tetap semangat dan sukses selalu. Jangan lupa berbuat sikap terpuji dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. 2. Memakai masker. 3. Menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. 5. Mengurangi mobilitas. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat selalu, salam olahraga.